Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Tentunya pada siang hari ini saya menjumpai rekanan dari rekanan saya, yaitu Bapak Ahmad Ali. Ya. Tentunya saya ingin tanya sedikit sama Pak Ali dengan produk yang beliau miliki di sini selaku manajemen dari produk air mineral Oxitra, Pak Ali ya. Baik. Kalau saya boleh tahu nih Pak Ali, kita ngobrol-ngobrol sebentar untuk air Oxitra nih. Jadi bagaimana nih dulu pertama kali Oxitra ini berproduksi pada tahun berapa itu Pak Ali? Ya, pada saat produksi itu kita tahun 2010 ya. Produksi sampai sekarang. Tentunya dalam hal ini air Oxitra ini kan sudah cukup lama juga berkiprah ya, kurang lebih dari 2010 sekarang udah hampir berapa, 10 ya? 2022 sekarang. Hampir dari 12 tahun ya berjalan. Ya. Bedanya air Oxitra ini dengan air mineral apa Pak Ali? Perbedaannya itu dari kalau air yang kita produksi itu melalui beberapa proses ya. Tahapannya ya. Dari mulai bahan baku kemudian kita proses supaya menjadi air yang benar-benar logam beratnya itu tidak ada. Jadi beberapa proses ya. Kita filter ya Pak ya, menyaring ya, hingga logam besinya itu berkurang atau hilang ya. Jadi logam berat ya, karena logam berat itu kan terdiri dari beberapa kandungan ya, mineral gitu ya. Ada zat besi, ada seng, ada ya macam-macam lah di kandungan dalam tanah itu kan gitu. Oleh karena itu kita menggunakan bahan baku yang sama, akan tetapi kita proses sehingga setelah proses itu hasilnya itu ya logam beratnya menjadi tidak ada. Boleh jadi logamnya berkurang Pak ya? Berkurang. Kita menggunakan yaitu tadi alat yang ya orang banyak tahu lah tentang kita kan terkadang menggunakan alat elektrolizer supaya bisa terlihat hasilnya perbandingan antara air yang logam beratnya tinggi dengan yang tidak tinggi tadi kandungannya ya gitu. Ada yang menggunakan alat sebagai untuk pengukur yaitu TDS tadi ada, kemudian juga ada juga menggunakan sebagai listrik, menggunakan alat listrik yaitu seperti lampu begitu. Tadi itu yang banyak contoh lah kita udah contohin gitu kan, karena memang air itu penghantar arus, manakala logam beratnya tinggi maka si lampu itu tadi otomatis akan nyala. Semakin dia tinggi logam beratnya semakin terang aliran nyalanya si lampu itu. Tapi sebaliknya manakala kita kandungan logam beratnya tidak ada, maka dia pun maka tidak bisa menghantarkan arus tadi sehingga tidak nyala lampu itu. Itu yang gampang dan mudah sekali untuk membedakan mana sih logam berat yang kandungannya banyak sama yang tidak. Sementara kita memang menjual produk itu ya yang logam beratnya tidak ada. Kenapa? Karena kita berpikir agar proses pada saat kita membutuhkan air minum itu ya meringankan organ tubuh. Ya, organ tubuh kita nggak terlalu berat lah memprosesnya gitu kan. Utama ginjal seperti ginjal gitu. Sehingga kan kandungan logam beratnya itu kan sudah kita hilangkan dulu sehingga proses dalam tubuh kita ringan. Ada memang sebagian mengatakan bahwa kita itu butuh mineral. Ya, betul. Sangat-sangat dibutuhkan mineral itu. Kandungan besi kita butuh untuk tubuh. Tetapi yang saya pelajari, mineral yang kita butuhkan itu bukan dari air minum.
Tetapi satu ya dari lauk pauk, dari sayur-sayuran, kemudian dari buah-buahan. Itulah mineral yang kita butuhkan. Sehingga dia sudah tinggal sarinya aja yang kita makan kan gitu. Karena sudah diserap oleh tumbuh-tumbuhan, oleh sayur-sayuran dan lauk pauk tadi. Itu yang Baik. saya pahami. Baik pemirsa, tentunya kita sudah tahu tadi penjelasan dari Bapak Muhammad Ali ya. Tentunya air ini sangat bermanfaat juga untuk kesehatan tubuh kita ya. Tentunya dengan logam yang sangat rendah ya kadarnya, karena sudah melalui proses filterisasi, dan itu sudah ditestimoni dengan berbagai alat. Tentunya nanti bisa pemirsa lihat sendiri tayangannya, juga akan saya munculkan nanti tayangan daripada testimoni tersebut. Baik, kemudian kalau untuk masalah konsumsi, ini kira-kira aman nggak ya dikonsumsi untuk anak-anak balita, Pak? Ya, kalau untuk konsumsi sih dari semua umur ya, nggak Semua ada umur. masalah gitu. Nggak Baik masalah, dari ya? balita, baik dari apa. Tapi sebaiknya balita itu mengkonsumsinya ya ASI. Pastinya gitu. Oke. Baik, jadi luar biasa. Jadi memang betul banget kalau umpamanya banyak sekali ada, ya boleh katakan mitos ya, boleh juga suatu ketakutan ya yang tidak menentu ya, bahwa anak bayi belum boleh minumnya. Ya tentunya ini bisa ditanyakan langsung pada ahlinya kan gitu ya Pak ya. Mungkin bisa tanya pada dokter dulu, apa benar, bukan kepada kita. Kalau kita sudah testimoni sesuai dengan TDS tersebut ya kan, kira-kira sudah boleh atau tidak. Sementara ada lagi yang TDS-nya lebih tinggi kok jelas-jelas secara umum dikonsumsi. Nah ini kan logika begitu Pak ya. Sebab begini Pak ya, yang saya tahu juga ini berdasarkan bukan kesehatan di negara kita. Ya. Kalau berdasarkan dinas kesehatan di kita itu air yang TDS-nya kandungannya itu 200 pun boleh dikonsumsi. Yang penting dimasak dulu, bakterinya dimatiin dulu gitu, walaupun TDS-nya 200. Ya. Tapi sebaliknya, kalau WHO itu kesehatan dunia itu maksimal TDS itu hanya 50. Di atas 50 tidak boleh dikonsumsi, itu WHO. Itu tuh yang saya tahu, yang saya pernah temukan. Baik. Mana yang boleh dikonsumsi. Kebetulan di kita ya bukan di bawah 50, bukan di atas 50 lagi, malah di bawah 5. Di bawah 5 paling biasa. maksimal 5 TDS, nggak sampai 50 gitu. Tapi ya, contohnya kalau sampai 50, di atas 50 itu pasti logam beratnya tinggi lah. Itu pasti berlumut lah, atau seperti yang kita pernah testimoni seperti itu gitu. Dan itu bukan rekayasa, sudah jelas-jelas. Bahkan dari alat aja kita bisa bikin seperti dari bahan listrik tadi, lampu itu bisa bikin sendiri. Kemudian untuk alat TDS ya, ukurannya itu juga dari segi angka itu kita bisa beli online banyak ya. Kemudian alat elektroliser yang ada untuk memperlihatkan mana hasil air yang jernih dan tidak, itu juga yang disebut dengan elektroliser, banyak juga di online. Beli aja di online. Banyak di pasaran yang saya sendiri ya beli. bisa dibuktikan ya. Ya banyak itu testimoni. online di elektroliser gitu untuk apa namanya ngetes air itu mana yang bagus dan mana yang tidak. Baik. Oke, pemirsa tentunya ingin tahu seperti apa. Nah ini ya Pak ya. Nah ini dia produknya Oxitra. Makanya kalau diminum dingin lebih enak. Gitu, Pak, segar. Lebih segar ya. Oke, ini salah satu bagian wawancara kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.